Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan baiklah, saya di sini di Fakultas Pramanda dengan NIM 303 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Saputra sebagai guru pendidikan kembali di SMA Negeri 1 Pati, Kabupaten Tasik. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya dalam melakukan observasi kali ini mengenai pelayanan BK di SMA 1 Pati. Baiklah, tidak lama-lama saya akan masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Itu Pak, pertanyaan yang pertama, di SMA Pati ini ada berapa jumlah guru BK Pak? Untuk guru BK kita di SMA Negeri 1 Pati sekarang ini berjumlah 14. Bagaimana fasilitas ruangan BK di SMA 1 Pati? Kalau fasilitasnya di SMA Negeri 1 Pati itu ruang BK bisa dibilang cukup baik, sudah memenuhi fasilitas sebagai guru ruang BK. Menurut Bapak, bagaimana pentingnya peran mata pelajaran BK di SMA Pati ini Pak? Perannya, kalau peran menurut Bapak ya terkait dengan pelayanan BK di SMA Pati itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena dengan layanan BK ini semua peserta didik yang ada di SMA Negeri Pati ini bisa mengembangkan bakat minatnya yang dibantu oleh guru BK. Itu salah satu hal yang penting. Bisa Bapak jelaskan bagaimana konsep, tujuan, dan visi pelayanan BK dan kesalahpahaman terhadap pelayanan BK di SMA Pati? Ya, sebenarnya untuk pelayanan BK mungkin orang awam di luar beranggapan bahwa layanan BK ini hanya untuk sesuai bermasalah saja. Sebenarnya bukan. Pelayanan BK ini dikhususkan atau diberikan kepada semua peserta didik, membantu untuk mengembangkan minat dan bakatnya, mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik, bukan hanya untuk sesuai bermasalah saja. Jadi selama ini anggapan orang bahwa guru BK dianggap sebagai polisi sekolah yang menangani siswa-siswa yang bermasalah, sebenarnya bukan. Bisa Bapak menjelaskan BK yang ada di SMA? Ya, prinsip-prinsip yang ada di SMA Negeri Pati. Karena layanan BK ini kan ada itu namanya BUP, pelayanan BK. Itu ada permennya yang mengatur, yaitu Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Di situ semuanya BUP tentang pelayanan BK itu kita mengacu kepada permen yang terdekat di kementerian. Jadi prinsip-prinsipnya kita sesuaikan semuanya di sana. Pelayanannya itu pelayanan BK itu yang pertama kita melakukan layanan ada yang namanya layanan dasar, pelayanan responsif, dukungan sistem. Kalau layanan dasar ini contohnya guru BK masuk ke dalam kelas memberikan layanan informasi, itu layanan dasar mana. Kalau layanan responsif ini adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dipanggil ke ruang BK untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kalau ada proses administrasi mengenai tentang bagaimana menggali bakat dan minat yang ada pada peserta didik. Itulah prinsip-prinsip yang kita jalankan di sekolah SMA Negeri 1 Pati. Pertanyaan selanjutnya itu, bisa tolong Bapak sebutkan asas-asas dari BK dan menurut Bapak apa asas yang paling sulit diterapkan di SMA Pati? Ya, kalau asasnya itu kalau untuk layanan BK kita asasnya kesulitannya banyak ya. Yang paling penting itu ada namanya asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Kalau hal yang sangat sulit diterapkan di SMA, kalau menurut Bapak itu asas keterbukaan. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena asas keterbukaan ini adalah peserta didik itu kurang terbuka
datang ke ruang BK untuk melaksanakan layanan konseling. Jadi itulah yang agak sulit ya menerapkannya. Mungkin anggapan Ustaz Idris kalau dia datang ke BK mahasiswa yang bermasalah saja. Bisa Bapak jelaskan jenis-jenis format kegiatan BK di SMA? Kalau untuk format layanan BK di SMP Negeri 1 Pati, pemberian layanan itu ada namanya layanan secara klasikal. Kalau klasikal itu kita masuk ke dalam kelas seperti guru mapel memberikan pembelajaran. Kalau BK itu pelayanan BK, memberikan layanan informasi atau layanan dasar. Yang kedua seperti format kelompok. Format kelompok ini pemberian layanan yang diberikan kepada peserta didik secara kelompok seperti di kelompok, konseling kelompok dan lain sebagainya. Dan ketiga format individual. Kalau format individual ini memberikan layanan kepada peserta didik seperti layanan konseling individual atau layanan perorangan. Bisa Bapak analisis yang tentang kode etik guru BK. Ya, kalau mengenai tentang kode etik di SMA Negeri 1 Pati, sebenarnya kalau pada menurut kode etiknya kami mungkin sudah menerapkan kode etik sebagai guru BK. Contohnya seperti apa? Begini, setiap peserta didik yang bercerita masalahnya kepada kami sebagai guru BK, dan kami pun menyinggung kode etik. Kode etiknya di sini menjaga kerahasiaan permasalahan yang disampaikan oleh peserta didik kepada kami. Itu salah satunya kode etik yang kami minta sebagai guru BK di SMA 1 Pati. Pertanyaan selanjutnya, apa saja landasan yuridis dan formal BK di SMA? Landasan formal yuridis ya kita kembali lagi ke peraturan pemerintah tadi, Permendikbud nomor 11 tahun 2014. Itu landasan hukumnya. Karena semua BOP pelayanan BK itu kita mengacu semuanya kepada peraturan tersebut. Karena nggak keluar dan tidak menyimpang. Menurut pendapat Bapak, apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh para calon pendidik yang akan mengambil jurusan BK misalnya Pak? Ya, kalau menurut Bapak, kompetensi yang harus dimiliki oleh calon guru dan calon guru, terutama guru layanan guru saja atau guru BK, tentu kompetensi pedagogiknya itu sangat penting, sangat perlu. Mungkin nanti di bangku perkuliahan kan itu ada belajar, itu sangat penting pedagogik, memahami tentang karakter psikologis didik. Itu yang penting untuk kita. Pertanyaan selanjutnya itu Pak tentang pelayanan BK model komprehensif yang ada di sekolah. Bagaimana penerapan bimbingan dan konseling pelayanan BK model komprehensif ini di sekolah? Pelayanan komprehensif ini kan menyeluruh. Ya, pelayanan BK menyeluruh yang ada di SMA Negeri 1 Pati yang kami garakan yaitu bekerja sama dengan semua guru mapel, wali kelas, dan warga sekolah lainnya terkait dengan memberikan layanan-layanan BK kepada peserta didik agar bisa tercapai dengan baik. Itu yang komprehensif. Adanya saling kerjasama yang kita terapkan. Selanjutnya itu tentang keprofesionalan dan kerjasama personil di sekolah. Menurut Bapak, bagaimana kerjasama antara personil sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, wali kelas terkait pelayanan BK ini? Ya, kalau terkait kerjasama kan tadi sudah Pak sebutkan. Alhamdulillah kalau kerjasama kita tentang pelayanan BK ini semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan sesama rekan kerja guru BK itu alhamdulillah sudah saling mendukung, saling bekerjasama dalam memberikan layanan BK di sekolah kita ini. Selanjutnya yaitu apa tantangan terbesar Bapak atau kasus yang pernah Bapak hadapi yang paling sulit mungkin yang pernah ada di SMA? Ya, kalau kasus menurut Bapak selama Bapak menjadi guru BK di SMA 1 Pati ini, kalau yang terberat mungkin belum ada rasanya terlalu yang berat. Alhamdulillah kami sebagai tim dari guru BK dalam mengatasi masalah-masalah peserta didik, alhamdulillah tidak ada yang terlalu berat.
istilahnya bisa lah adaptasi. Oh ya, mungkin yang terlalu yang beratnya mungkin ada dulu Bapak ingat mungkin perkelahian. Kalau sudah menyangkut perkelahian itu kan nanti ranah hukum lagi. Ranah hukum kita alihkan kasuskan ke pihak kepolisian. Itu yang Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak untuk siswa-siswa, terutama siswa SD SMA Negeri 1 Pati ini tentang pelayanan BK atau ya harapan Bapak mungkin untuk siswa-siswa kita di SMA Negeri 1 Pati ini mungkin hal yang sangat Bapak harapkan mungkin itu kesadaran dari peserta didik kita menyadari bahwa pentingnya dia ingin mendapatkan layanan BK. Salah satu contohnya dia tidak merasa berat hati atau tidak merasa canggung datang ke BK untuk memenuhi atau mendapatkan layanan BK. Itu harapan mungkin sekian hasil dari observasi wawancara saya. Salah dan jangkal saya mohon maaf, dan terima kasih kepada Pak Lutfi yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya dalam melakukan observasi ini. Mungkin sekian dari wawancara dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.